أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Amma ba'd. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari yang digantikan Allah Subhanahu wa taala, menggantikan dua hari raya jahiliyah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah Al-Munawwarah, Allah sudah menggantikan hari raya jahiliyah dengan dua hari raya yang lebih hebat, dua hari raya yang lebih dahsyat, dua hari raya yang lebih besar, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Pada hari ini saudara-saudari kita di tanah suci berkumpul dari mulai Mina ke Padang Arafah, dari Arafah ke Musdalifah, dari Musdalifah kembali ke Mina melontar jumrah ula, wusta dan aqabah. Setelah itu akan melanjutkan ke kota Makkah Al-Mukarramah melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i. Sedangkan kita di tanah air, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala pada 3 hari, bahkan pada 4 hari lengkapnya. Hari ini hari nahar, hari sembelih, kemudian 3 hari lagi hari tasyrik sampai tanggal 20. Maka selama 4 hari ini kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pertama yang dapat kita ambil dari Idul Adha adalah
betapa besarnya ujian Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim terlahir sebagai anak yang ayahnya tidak beriman. Wa iz qala Ibrahimu li abihi Azara. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, "Atattakhizu asnaman alihah?" Mengapa engkau menyembah berhala? Ujian pertama adalah menghadapi keluarga. Kalau hari ini kita dihadapkan pada keluarga yang belum sholat, pada keluarga yang belum menunaikan zakat, pada keluarga yang belum bertaubat, maka sesungguhnya ujian Nabi Ibrahim jauh lebih besar daripada ujian kita. Kalau ada anak yang sudah hijrah namun ayahnya masih enggan menempelkan keningnya ke lantai, kalau ada anak perempuannya yang sudah hijrah namun ibunya belum lagi menutup kepalanya, maka sesungguhnya ujian Nabi Ibrahim jauh lebih besar. Maka kita katakan Allahu Akbar, ujian kita belum ada apa-apanya. Ketika Nabi Ibrahim mengajak ayahnya menyembah Allah, apa kata Azar? Kalau kau tidak berhenti menceramahiku, kalau kau tidak berhenti mendakwahiku, aku akan lempar engkau pakai batu hingga mati. Tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Jangan lagi engkau sebagai anakku, jangan lagi engkau mendakwahiku. Tinggalkan aku. Namun Nabi Ibrahim tidak berkata kasar. Apa kata Nabi Ibrahim? Salamun alaika. Keselamatan untukmu wahai ayahku. Sa'astaghfiru laka rabbi. Aku tetap akan meminta ampun kepada Allah. Innahu kana bihafiyya. Sesungguhnya Allah itu sangat dekat denganku. Allah mengabulkan doa-doaku. Itulah layaknya seorang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah menghadapi ayahnya, selesaikah ujian Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim berhadapan lagi dengan kelompok manusia yang menyembah berhala. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala itu. Ketika mereka kembali, mereka bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, apakah engkau yang melakukan ini kepada Tuhan kami? Engkaukah yang menghancurkan berhala ini?" Nabi Ibrahim menyisakan satu berhala besar, menggantungkan satu kampak di leher berhala besar tersebut. Apa jawabnya Ibrahim? Yang melakukan ini adalah berhala yang paling besar. Tanya berhala-berhala itu kalau mereka memang bisa bicara. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim sedang mengajak manusia berfikir. Gunakan otak, akal, fikiranmu. Kalau berhala-berhala itu tidak mampu menyelamatkan dirinya ketika dihancurkan, bagaimana mungkin mereka bisa membela dirimu? Kalau mereka tidak bisa menolak mudarat, bagaimana mungkin mereka bisa menolak mudarat dari dirimu? Allah an-nafi'u, yang mendatangkan manfaat, ad-darru, yang menolak mudarat. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim selesaikah menghadapi ujiannya? Belum. Nabi Ibrahim berhadapan dengan ujian lama tidak dikaruniakan buah hati seorang anak. Nabi Ibrahim berdoa siang dan malam, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Menurut Imam Abu Fida Ismail Ibn Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim, akhirnya Nabi Ibrahim dikabulkan doanya. Lahirlah anak bernama Ismail alaihi salam. Ketika itu usia Nabi Ibrahim 86 tahun. Bertahun-tahun Nabi Ibrahim berdoa pagi, siang, sore dan malam. Rabbi habli minas salihin. Akhirnya dikaruniakan seorang anak bernama Ismail alaihi salam. Ketika Nabi Ismail berumur 13 tahun dan saat itu Nabi Ibrahim berumur 99 tahun, Nabi Ibrahim dikaruniakan lagi seorang anak yang dulunya sudah divonis manusia mengejek semuanya, Sarah tidak akan mampu mempunyai anak. Akhirnya Allah mengkabulkan.
Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Akhirnya Sarah melahirkan anak, seorang laki-laki. Itulah dia Ishak. Kedua-duanya anak-anak yang soleh. Kita sering menyebut dalam solat kita, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa disebut nama Ibrahim? Karena ujian berat dilalui oleh Nabi Ibrahim. Ujian berat itu tidak ada apa-apanya karena kita bersandar kepada yang maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, huwallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Selesaikah ujian Nabi Ibrahim? Belum. Anak yang lama tunggu itu ternyata harus disembelih. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Fanzur maza tara, apa pendapatmu? Apa jawab Nabi Ismail alaihi salam? Ya abati, wahai anak ayahandaku, if'al ma tu'mar, laksanakanlah perintah Allah sebut. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah kau dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang dapat kita ambil bahwa hidup adalah ujian. Jangan kita berpikir kalau kita sudah sholat, kalau kita sudah bertaubat, kalau kita sudah berzakat, kalau kita sudah hijrah, lalu hidup kita akan tenang, lalu hidup kita akan senang. Tidak ada ujian. Berapa banyak orang yang sudah hijrah, yang sudah mengaji, yang sudah berhenti minum khamar, ketika ujian datang dia komplain. Kenapa Tuhan tidak adil? Kenapa? Saya kan sudah baik. Kenapa ujian hidup terus ada? Nabi Ibrahim orang yang paling baik. Nabi Ibrahim dipilih di antara nabi-nabi. Nabi Ibrahim dipilih antara rasul-rasul. Salah satunya ulul azmi. Tapi ujian hidupnya tetap ada. Islam tidak membuat orang berubah. Yang dirubah itu adalah cara pandang kita. Kita tetap sakit, tapi kita tidak menganggap sakit itu adalah laknat. Boleh jadi sakit itu adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Kita mungkin dalam kesulitan ekonomi, tetapi kita tidak menganggap kemiskinan itu laknat. Boleh jadi menurut ilmu Allah, tidak kaya lebih baik daripada kaya melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tetap berusaha dan berikhtiar mencari rezeki untuk punya uang, untuk membangun masjid, untuk membangun musalla, untuk berkurban. Fasholli li rabbika, salatlah kamu, wanhar, dan berkurbanlah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pelajaran kedua yang dapat kita ambil dari Idul Adha, bahwa kita diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Fasholli li rabbika, perbanyaklah salat, beribadah kepada Allah. Untuk membalas apa? Inna a'tainakal kautsar. Kami sudah memberikan nikmat yang besar kepada engkau. Sudah kami berikan nyawa hingga hidup di atas muka bumi Allah. Matamu terbuka, telingamu mendengar, kakimu melangkah, tanganmu mengayun, hidupmu tenang, perutmu kenyang, hatimu lapang. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami sudah memberikan nikmat yang besar. Bagaimana cara membalas nikmat Allah? Fasholli, perbanyaklah salat, wanhar, dan berkurbanlah. Salat sebagai ibadah badan. Ada namanya ibadah badan. Salat, tawaf, sa'i, wukuf, itu semua ibadah badan. Jihad fisabilillah itu adalah ibadah badan. Tapi ada namanya ibadah harta, zakat, wakaf, infak, sedekah. Hari ini dua-duanya kita laksanakan. Fasholli li rabbika, laksanakanlah salat Idul Adha. Wanhar,
Setelah itu sembelihlah hewan kurban. Wa innaha ta'ti yaumal qiyamah. Hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat. Bikuruniha, dengan tanduknya. Wa as'ariha, dengan bulunya. Wa aslafiha, dengan kukunya. Tanduknya, bulunya, kukunya akan datang pada hari kiamat, bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa ini orang sudah berkurban. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika menyembelih hewan kurban, kita sedang melihat kambing, sapi, onta dipotong lehernya, putus urat nafasnya, putus urat makannya. Itu penderitaan terakhir bagi hewan kurban. Setelah itu dia akan mati. Dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kematian kita? Sudahkah kita siap untuk husnul khatimah? Sudahkah kita siap dengan di akhir kalam kita mengucapkan la ilaha illallah? Kalau binatang mati sekali mati selesai, berakhir. Tapi kalau manusia mati, dia masih menghadap pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar nakir. Dia masih menunggu sampai hari kiamat. Dia masih menunggu ditiupkan sangkakala. Dia masih menunggu nanti sampai hari dibangkitkan di padang mahsyar. Kemudian dia juga masih menunggu ada titian siratul mustaqim. Masih ada hisab, masih ada penimbangan amal, ya. Masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan sampai akhirnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat binatang dalam kematiannya, dalam kesakitannya, dalam penderitaannya, berapa banyak tidak mati itu binatang menunggu waktu yang lama. Tapi sakratul mautnya sudah berakhir. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan mati. Kematian kambing, sapi, lembu, onta yang kita lihat di hari raya kurban, kematian yang penuh dengan penderitaan. Kematian kita jauh lebih menyakitkan bila kita tidak husnul khotimah. Maka di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al khaira ayyami yauma alqaka fi. Jadikanlah sebaik-baik hariku hari pada saat aku mati husnul khotimah. Aku bisa bertemu dengan Engkau ya Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan shalihan. Maka hendaklah dia beramal soleh. Wa yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang dibawa bekal hanyalah amal soleh dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sapi kurban yang disembelih mati selesai. Tapi kita mati maka masih meninggalkan hutang piutang, ahli waris. Yang mengiringi mayat ada 3. Yang pertama ahluhu, istrinya, anaknya, keluarganya, sahabatnya, jamaahnya, tetangganya ikut mengiringi kita ke liang lahat. Kemudian yang kedua yang mengiringi kita adalah maluhu, hartanya, mobilnya, kendaraannya, semuanya dibawa ke pelataran parkir kuburan. Tapi pada akhirnya yang tinggal cuma 1. Yang 2 lagi pulang ke rumah. Anak istri pulang ke rumah, kerabat pulang ke rumah, harta pulang. Yang tinggal hanya 1, amalu. Amal kita. Kalau pernah kaki dibawa ke masjid, kalau pernah tangan bertasbih, kalau pernah mulut membaca Al-Quran, kalau pernah berzakat, berinfak, bersedekah, itulah yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pelajaran ketiga yang terakhir yang dapat kita ambil dari Idul Adha adalah bagaimana mendidik anak seperti didikan yang diperoleh oleh Nabi Ismail alaihissalam. Kita membaca setiap hari di media sosial bagaimana kelakuan anak-anak zaman sekarang. Banyak dari anak-anak zaman sekarang yang merusak harkat dan martabat orang tuanya. Itu semua tanggung jawab kita. Kullukum ra'in. Setiap kepala rumah tangga adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Kelak akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemana kita masukkan anak-anak kita?
Pilihlah sekolah yang menanamkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Masukkan ke lembaga pendidikan yang membaca Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, yang memahamkan Al-Quran. Tidak ada yang dapat membentengi anak-anak kita dari arus globalisasi tantangan zaman kecuali pendidikan agama. Hebat pun matematika, hebat pun bahasa Inggrisnya, kalau akidahnya sesat, kalau dia tidak dapat jalan yang benar, maka tetap dia akan mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan munafik, dalam keadaan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Hidup hanyalah melewati suatu jalan, bernaung sejenak di pohon, di bawah pohon yang rindang. Ketika matahari sudah redup, kita pun akan melanjutkan perjalanan. Yang kita inginkan adalah anak-anak yang ketika mereka terbangun di tengah malam, mereka mendoakan kita, Rabbi habli minas salihin. Hari ini kita masih sholat Idul Adha, hari ini kita masih bertakbir, hari ini kita masih mendoakan anak-anak kita. Apakah 20 tahun akan datang anak-anak kita masih ingat membacakan Al-Fatihah? Apakah anak-anak kita masih berzikir mengagungkan Allah? Jawabannya tergantung pada diri kita masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari kecil dibawa ke masjid, setelah besar dibiasakan menutup aurat, dibekali dengan pendidikan agama, didoakan setiap malam, di sujud terakhir mintalah kepada Allah supaya anak dijaga dari narkoba, dijaga dari perbuatan maksiat. Kalau sudah begitu pendidikannya, rusak juga akalnya, rusak juga otaknya, hancur juga hatinya, kita berarti disuruh Allah beriman kepada takdir yang buruk. Bukankah Nabi Nuh alaihissalam memanggil anaknya, ya bunayya, wahai anakku, mari naik ke atas perahu Bapak. Ini air banjir bandang akan menenggelamkan semua dunia. Apa kata Kan'an, anak Nabi Nuh? Aku akan naik ke atas bukit. Aku tidak perlu naik ke perahu ayah. Yang naik ke perahu Nabi Nuh itu bukan anaknya, bukan istrinya, tapi orang lain. Ada kalanya orang lain lebih mendengar dakwah daripada keluarga kita sendiri. Begitulah rupanya. Tapi jangan sampai kita kehilangan ikhtiar dan usaha dalam dakwah. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari perbuatan Hajar? Lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa. Di Bukit Sofa tidak ada air, di Bukit Marwa tidak ada air. Ternyata air itu datang bukan dari telapak kaki Hajar. Air itu justru datang dari tumit anak kecil yang belum pandai berjalan, dari tumit alaihi salam. Ini mengajarkan kita janganlah pernah berhenti berusaha. Kita hanya disuruh Allah Subhanahu wa taala berusaha. Ambil mata kail pancing, ambil bambu, pasang talinya, cari umpannya, letakkan di dalam kolam. Masalah ikannya datang atau tidak, itu bukan urusan kita, tetapi itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masukkanlah anakmu ke sekolah agama, bekali dia dengan pendidikan akidah yang benar, berakhlakul karimah. Adapun masa depannya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan mati menghadap Allah. Kita ingin meninggalkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mari kita renungkan di alam barzakh, jauh lebih besar, lebih lama daripada alam dunia. Bagaimana dengan kita? Kalau kita mau mati meninggalkan apa? Jangan dijawab dengan lidah. Begitu mudah menggerakkan anak lidah. Tapi jawablah dengan hati dan pikiran serta amal ke depan. Kita tinggalkan anak-anak yang saleh dan solehah. Kita tinggalkan tanah wakaf tempat orang belajar beragama. Kita tinggalkan ilmu pengetahuan lewat tulisan, buku dan ceramah. Yang lain hanya tinggal kenangan semata. Kita berasal dari tanah. Setelah mati kita akan dimakan cacing tanah. Selepas itu tulang belulang pun akan hancur menjadi debu. Hilang tak berkesan, tak meninggalkan apapun. Yang kita tinggalkan hanyalah amal. Maka perbanyaklah amal di dunia sebagai bekal menuju akhirat yang kekal selamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.